Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United kembali bersiap menghadapi lanjutan Premier League setelah istirahat panjang selama 16 hari akibat jeda internasional. Ruben Amorim memanfaatkan waktu ini untuk mengevaluasi pemain muda akademi, dan satu nama yang mencuri perhatian adalah Bendito Mantato. Pemain berusia 17 tahun ini telah menunjukkan performa luar biasa untuk tim U18 Manchester United, mencetak 7 gol dalam 13 pertandingan. Bahkan, ia mencetak gol penentu kemenangan di perempat final FA Youth Cup melawan Arsenal. Mantato disebut-sebut memiliki gaya bermain mirip dengan Bukayo Saka, bintang Arsenal, berkat kecepatannya, kreativitas, dan ketajamannya di depan gawang. Tak heran jika Ruben Amorim kini mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan debut di tim utama. Selain itu, laporan menyebut bahwa Mantato akan segera mendapatkan kontrak baru sebagai bentuk penghargaan atas perkembangan pesatnya. Apakah kita akan segera melihatnya beraksi di Premier League? Bek Manchester United, Leny Yoro mengomentari Nottingham Forest yang bakal jadi lawan timnya di tengah pekan nanti. Ia mengakui The Tricky Trees bakal jadi lawan yang merepotkan untuk Setan Merah. Yoro mengakui bahwa timnya bakal dihadapkan dengan laga yang sulit pada tengah pekan depan. Mereka Forest bermain dengan sangat bagus di musim ini, buka Yoro kepada MUTV. Yoro menyebut bahwa bermain di kandang Nottingham Forest nanti akan membuat segalanya jadi lebih berat. Meski begitu, ia yakin bahwa Setan Merah bisa pulang dengan membawa 3 poin dari pertandingan ini. Lebih lanjut, Yoro menyebut bahwa Manchester United benar-benar harus menjaga kondisi mereka hingga akhir musim nanti. Ia menyebut bahwa MU akan ditunggu jadwal yang sulit dan padat, jadi mereka harus benar-benar menjaga kondisi mereka. Sebuah informasi beredar seputar masa depan Andre Onana. Sang kiper sudah mengambil sikap bahwa ia tidak mau pergi dari Manchester United. Menurut laporan ESPN, Onana ogah pergi karena ia merasa masih layak bermain untuk Manchester United. Ia tidak menampik bahwa performanya memang tidak stabil di Manchester United. Namun ia merasa bahwa ia masih bisa bermain dengan lebih baik lagi. Apalagi ketika skuad MU sudah beradaptasi penuh dengan taktik Ruben Amorim, ia bisa tampil lebih solid di bawah mistar gawang MU. Namun laporan tersebut menyebut bahwa Onana tidak menutup pintu untuk meninggalkan Manchester United. Ia dikabarkan hanya mau pergi jika Ruben Amorim mengusirnya dari skuad Setan Merah. Sang manajer perlu mengatakan padanya bahwa ia tidak dibutuhkan lagi di skuad Setan Merah. Jika itu terjadi, maka sang kiper akan mengemasi barang-barangnya dan mencari klub baru di musim panas nanti. Sebuah asa diapungkan oleh Leny Yoro. Sang bek siap kembali memperkuat Manchester United di sisa musim ini. Dalam wawancaranya di MUTV baru-baru ini, Yoro menyebut bahwa ia sudah sehat lahir batin. Ia menyebut kakinya sudah tidak terasa sakit lagi sehingga ia siap tampil lagi bersama Setan Merah. Lebih lanjut, Yoro menyebut bahwa selama proses penyembuhan cederanya, ia mendapatkan support dari rekan-rekan dan staf Manchester United. Ia merasa tersentuh dengan dukungan itu, karena itu membuatnya semakin bersemangat untuk pulih. Chelsea akan memiliki Lamine Yamal mereka sendiri, ketika Giovanni Quenda bergabung pada tahun 2026, menurut salah satu mantan pelatihnya. Yamal sudah bermain untuk Spanyol, tetapi Quenda baru saja dipanggil oleh Portugal untuk pertama kalinya dan saya yakin dia akan menjadi pemain reguler di tim nasional selama beberapa tahun mendatang, dan menjadi bintang Liga Champions. Bukanlah suatu kebetulan jika para ahli memiliki hubungan antara Giovanni Quenda dan Lamine Yamal. Giovanni Quenda, talenta muda berusia 17 tahun dari Sporting CP, baru saja resmi menjadi pemain bintang Chelsea dengan banderol harga 44 juta pound sterling dan diperkirakan akan bergabung dengan tim pada tahun 2026. Perhatian terhadap Quenda tak hanya datang dari besarnya dana yang dikeluarkan Chelsea, tetapi juga pujian dan perbandingan dengan Lamine Yamal, bintang muda Barcelona dan timnas Spanyol. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United kabarnya tengah menyusun rencana transfer yang berpeluang membuat para penggemarnya ngamuk di musim panas 2025.
Laporan Cut Offside mengungkap Setan Merah hendak melepas salah satu aset berharga tim, Alejandro Garnacho, dengan banerol sekitar 60 juta euro pada bursa transfer pertengahan tahun ini. Chelsea dan Napoli sempat dilaporkan menginginkan jasa Alejandro Garnacho saat bursa transfer Januari lalu. Namun, masih harus dilihat apakah kedua klub bakal kembali memanaskan perburuan tanda tangan pemuda Argentina bila dilepas MU musim panas nanti. Hanya saja, rencana penjualan Alejandro Garnacho oleh Manchester United berpeluang membuat klub ditentang oleh sejumlah besar penggemar. Hal itu lantaran sang pemain punya rekam jejak bagus ketika pertama kali diorbitkan ke tim senior Setan Merah, sehingga masih banyak fans ingin melihat kelanjutan kariernya di Old Trafford. Selaras dengan itu, Cut Offside menilai Alejandro Garnacho sejatinya punya bakat alamiah yang menjadikan dia sebagai salah satu pesepak bola potensial di Eropa. Andai diberi kesempatan kedua oleh MU, pemuda berusia 20 tahun bisa saja berkembang lebih baik dalam beberapa tahun ke depan. Manchester United harusnya nyesal telah melepas Scott McTominay. Manchester United mendapatkan teguran keras dari mantan pemain Manchester City, Jo Jordan, karena telah melepas Scott McTominay. Klub berjuluk The Red Devils itu melepas McTominay ke klub raksasa Serie A, Napoli, pada bursa transfer musim panas tahun lalu. Mereka pun bisa mengantongi uang sebesar 25,4 juta pound setelah sang gelandang meninggalkan Old Trafford. Kiprah McTominay di Manchester United tidak bisa dikatakan gemilang, tapi juga jauh dari kata buruk. Namun setelah pindah ke Napoli, pria berkebangsaan Skotlandia itu tampak berhasil merilis semua kualitasnya di atas lapangan. Ia menjadi salah satu pemain kunci yang membuat pasukan Antonio Conte bisa menempel ketat sang kandidat juara, Inter Milan. Bahkan McTominay juga sudah mengantongi total 7 gol dan 4 assist dari 31 penampilan bersama Il Partenope. Keputusan tersebut mengundang perhatian dari Jo Jordan, yang juga pernah bermain di Serie A bersama AC Milan. Ia mengaku cukup terkejut dengan dampak cepat yang bisa dipersembahkan sang gelandang kepada Napoli musim ini. Jordan kemudian mengkritik Manchester United karena sudah melepas McTominay ke Italia, sekaligus memberikan pujian kepada Napoli karena berhasil mengeluarkan potensi terbaiknya, sama seperti yang dilakukan kepada Billy Gilmour. Klub Liga Inggris, Manchester United dikabarkan mengincar penyerang muda FC Porto, yakni Samu Agehowa. Samu Agehowa disebut-sebut sebagai jawaban dari seret golnya lini depan Manchester United yang dimotori Joshua Zirkzee dan Rasmus Hojlund. Cut Offside juga melaporkan bahwa pelatih Ruben Amorim merupakan penggemar berat Agehowa yang akan mendorong klub untuk mendatangkan sang pemain. Meski begitu, kini upaya Manchester United untuk mendatangkan Samu Agehowa tentu tak akan mudah. Apalagi FC Porto tak akan menjual penyerang mudanya dalam waktu dekat. Nama Oumar Solet, bek tangguh Udinese, masuk radar klub Premier League Manchester United untuk memperkuat lini belakang yang rapuh. Perekrutan Solet diharapkan bisa menjawab tantangan di lini pertahanan MU yang sedang membutuhkan amunisi baru. Solet, bek berusia 25 tahun, menarik perhatian beberapa klub top Eropa. Performa impresifnya bersama Udinese menarik perhatian banyak klub besar, termasuk Manchester United. Kabar ketertarikan MU pada Solet muncul setelah beberapa pemain bertahan mereka dikabarkan akan hengkang. Manchester United bukan satu-satunya klub yang tertarik dengan Oumar Solet. West Ham United juga dilaporkan tengah mengincar bek asal Prancis ini. Persaingan antara kedua klub tersebut diprediksi akan berlangsung sengit. Udinese sendiri dikabarkan tidak akan melepas Solet dengan harga murah. Mereka dilaporkan menginginkan setidaknya 30 juta euro atau sekitar 25 juta pound sterling untuk sang pemain. Harga tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi MU. Meskipun harga yang ditawarkan cukup tinggi, Manchester United tampaknya serius untuk mendapatkan Solet. Mereka membutuhkan bek tengah berkualitas untuk memperkuat lini pertahanan dan bersaing di berbagai kompetisi musim depan. Real Madrid dikabarkan tertarik merekrut Bruno Fernandes pada musim panas mendatang. Gelandang asal Portugal itu tampil konsisten meski Manchester United mengalami musim yang sulit. Menurut laporan dari Daily Star, Los Blancos terus mengamati Fernandes dalam beberapa pekan terakhir. Mereka mengirim pemandu bakat ke setiap pertandingan United, baik kandang maupun tandang. United tidak berniat menjual kaptennya, tetapi situasi keuangan mereka bisa mengubah keputusan. Klub membutuhkan dana segar dan beberapa pemain bintang kemungkinan akan dilepas. Marcus Rashford dan Jadon Sancho disebut sebagai dua pemain yang berpeluang hengkang. Jika tawaran menarik datang, Madrid bisa mencoba membawa Fernandes ke Santiago Bernabeu. Madrid juga akan melakukan perombakan skuad musim depan. Trent Alexander-Arnold disebut semakin dekat untuk bergabung secara gratis dari Liverpool.
Sementara itu, masa depan Luka Modric masih belum pasti. Ia akan ditawari perpanjangan kontrak 1 tahun, tetapi keputusan akhir baru dibuat pada Juni. Jika Modric hengkang, Fernandes bisa menjadi pengganti ideal di lini tengah. Madrid siap bergerak jika Manchester United bersedia bernegosiasi dengan harga yang tepat.